Katakanlah nik saya itu dipakai juga oleh dokter junior misalkan gitu ya. Nah, saya sudah duluan bikin padanan gitu. Nah, nanti kalau dokter junior bikin pemadanan akan tertolak, nggak bisa karena niknya sudah dipakai oleh orang lain gitu. Nah, oleh karena itu nanti kalau terjadi seperti ini harus kemudian divalidasi di kantor pendudukan, dinas pendudukan gitu ya. Nah, ini juga sekaligus untuk merapikan biar nanti tidak ada nik yang double-double. Nah, gitu. Tidak ada orang yang pakai satu nik gitu ya. Dua orang pakai satu nik atau dan seterusnya. Nah, itu salah satu fungsinya. Nah, dan juga kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, program tahunan kita juga penyampaian SPT tahunan dari semua wajib pajak, ya, surat pemberitahuan tahunan. Yang sebenarnya sudah paling lambat itu kemarin di bulan Maret untuk orang pribadi, ya. Nah, oleh karena itu di kesempatan ini kami terus memberikan eh, notifikasi atau reminder kepada semua wajib pajak. Nah, termasuk yang ada di lingkungan rumah sakit RSC ini gitu ya. Apabila ada yang belum menyampaikan SPT tahunannya gitu ya. Nah, sebagai orang pribadi ya, sebagai orang pribadi. Nah, saya yakin semua karyawan di sini sudah punya MPWP gitu ya. Nah, nanti kalau ada yang belum menyampaikan SPT, maka ini juga kesempatan kami untuk bisa memberikan istilahnya panduan gitu ya. Apabila untuk menyampaikan SPT, terutama secara e-filing, secara elektronik ya. Nah, jadi penyampaian SPT ini sekarang kita berikan kanal yang lain di samping secara offline, kita berikan kanal secara online, yaitu elektronik ya, secara penyampaian SPT secara elektronik atau biasa kita sebut dengan e-filing. Nah, kemudian juga nanti ada informasi baru mungkin terkait dengan pemotongan pasal 21 ya dari tenaga kesehatan para dokter kan. Nah, mungkin akan disampaikan oleh teman-teman saya mungkin secara informasi pendahuluan kadang masih ada yang keliru di dalam menghitung pemotong pasal 21 yang diterima oleh para dokter gitu terkait dengan remunerasi. Nah, nggak tahu di sini ada nggak Bu? Remunerasi ada ya. Nah, jadi remunerasi ini disamakan dengan jasa dokter, gitu ya. Nah, jadi dari hasil komunikasi dengan ID, ternyata remunerasi itu adalah sesungguhnya jasa dokter, gitu ya. Nah, betul Bu. Ya. Nah, untuk dokter betul. Ini untuk dokter. Nah, jadi remunerasi adalah kunjungan apa jasa kunjungan dokter ke pasien. Sehingga ini banyak terjadi kesalahan di dalam hitung. Nah, Kita remunerasi ya Pak. ya. Ya. Jadi kalau untuk remunerasi itu sebetulnya itu seperti kalau di satker yang bukan BRI itu namanya tunjangan kinerja. Betul. Gitu. Jadi tidak hanya terdiri dari jasa dokter. Jadi kalau untuk remunerasi untuk dokter itu bukan hanya terdiri dari jasa dokter tapi juga insentif untuk kegiatan lain gitu. Jadi mengajar dan lain-lain gitu. Jadi untuk semua karyawan itu sebetulnya seperti tunjangan kinerja. Seperti itu Pak. Ya. Gitu. Saya enggak tahu apakah perlakuannya sama atau tidak. Betul. Jadi artinya bahwa itu sama dengan kalau disamakan dengan orang profesional lain, itu adalah imbalan jasa atas profesionalitasnya, atas jasa profesional gitu ya, jasa profesi. Nah, sehingga khusus untuk jasa dokter itu biasanya ada perhitungan komposisi antara rumah sakit dengan yang diberikan oleh dokter. Nah, biasanya ada seperti itu. Kalau kita lihat misalkan pada umumnya jasa dokter itu tidak diberikan 100%, dipotong dulu untuk bagian rumah sakit. Nah, secara umum itu. Nah, saya nggak tahu kalau di sini apakah ada bagian rumah sakit. Nah, gitu ya. Nah, pemotongan biasanya oleh para rumah sakit rata-rata itu dilakukan atas jasa yang diterima oleh dokter, bagian yang diterima oleh dokter. Kemudian dikalikan 50%.
sebagai perkiraan penghasilan netonya. Nah, ini yang keliru. Nah, seharusnya itu dikenakan terhadap 100%-nya. Jadi, katakanlah yang diterima itu 10 juta, misalkan begitu, komposisi bagi hasil, bukan bagi hasil ya, komposisi bagian rumah sakit itu katakanlah 20%, dokternya 80% misalkan gitu ya. Sehingga yang diterima oleh dokter itu 8 juta. 2 juta bagian rumah sakit. Nah, di beberapa rumah sakit itu pemotongan dikenakan atas 8 juta. Jadi 8 juta dikali 50% dikali tarif PPh-nya. Nah, ini yang keliru. Nah, seharusnya itu dikenakan atas 10 juta tadi yang 100%. Jadi 100% dikali-kali 50% sebagai norma penghitungan penghasilan neto istilahnya gitu ya. Baru dikali tarif. Nah, jadi pemotongan seperti itu khusus untuk yang remunerasi atau tunjangan kinerja menurut Bu Dr. Junior tadi. Jadi ini bukan apa istilahnya gaji pokok ya. Nah, kalau gaji pokok beda lagi. Nah, itu nanti ini yang harus diluruskan cara begitu. Karena ini banyak terjadi kesalahan di sakit BLU maupun rumah sakit yang non BLU ataupun yang rumah sakit swasta gitu. Ataupun yang rumah sakit swasta itu banyak yang keliru seperti itu. Nah, itu nanti yang kemudian perlu diluruskan. Nanti silakan berdialog dengan teman-teman saya ketika menyampaikan materi tadi. Nah, jadi itu maksud dan tujuan dari kami untuk berkunjung atau bersosialisasi dengan RSJ Lawang ini untuk memberikan istilahnya sharing knowledge, berdiskusi terkait dengan hal apa nanti yang kira-kira perlu diperjelas, baik itu secara teknis maupun nanti secara pelaporan. Nah, kami akan siap untuk memberikan sebuah asistensi. Nah, ini sudah kami bawa fungsional penyuluh ya. Jadi memang pekerjaan itu mengedukasi gitu ya, mengedukasi para wajib pajak untuk bisa memberikan pemahaman secara utuh ya terkait dengan kewajiban. Nah, termasuk juga mungkin nanti bagi bendahara gitu ya, nggak tahu sebutannya di sini apa, bendahara RSJ ya. Nah, terkait dengan proyek-proyek mungkin nanti yang masih lagi berlangsung. Nah, nanti silakan berasistensi ya, berkonsultasi. Karena bagaimanapun juga RSJ ini sebagai BLU adalah bagian dari instansi pemerintah. Yang dan juga dari APBN. Jadi salah satu sumber dananya juga dari APBN. Nah, dari Undang-Undang Keuangan itu mengamanahkan bahwa tidak boleh ada satu rupiah pun pengeluaran yang bersumber dari APBN yang tidak diamankan pajaknya. Nah, gitu. Jadi tidak boleh ada satu rupiah pun pengeluaran yang dari APBN yang tidak diamankan pajaknya. Nah, jadi para bendara atau bendara yang ada di RSC ini fungsinya adalah mengamankan pajak yang harus dipotong maupun yang dipungut atas setiap transaksi dengan para rekanan. Nah, jadi ini tugas negara karena itu diamanatkan oleh undang-undang gitu ya, tugas negara. Nah, oleh karena itu nanti jangan sampai ada yang terlewat. Nah, karena Bapak Ibu sekalian ini juga menjadi objek audit bagi para aparat pengawas gitu ya terkait dengan pelaksanaan pemotongan setiap transaksi yang bersumber dananya dari APBN itu nanti menjadi objek audit aparat pengawas gitu ya. Di samping dari kantor pajak juga aparat pengawas misalkan dari BPK atau mungkin kalau BLU ini dari Itjen Kemenkes pernah nggak Bu untuk mengaudit? Kalau BLU ini auditornya siapa Bu? Itjen ya, ya Itjen, Itjen. BPK juga termasuk Bu ya untuk yang auditor eksternalnya. Nah itu biasanya ini juga menjadi perhatian gitu.
Ya, setiap transaksi pasti akan dikaitkan dengan apakah pajak-pajaknya sudah dipotong atau sudah dipungut. Nah, ini biasanya menjadi perhatian dari para auditor. Oleh karena itu, biar tidak terjadi masalah, maka nanti silakan berkonsultasi atau berdialog dengan teman-teman saya terkait dengan setiap transaksi yang menggunakan dana BPN, baik itu belanja barang maupun belanja jasa, belanja barang modal maupun barang non modal. Itu saja mungkin eh, mungkin pengantar dari saya. Jadi ini semua adalah terkait dengan eh, tugas negara, gitu ya, untuk mengamankan sisi penerimaan dari APBN untuk membiayai pembangunan negara, apalagi saat ini sekarang info saja Bapak Ibu sekalian, ya, target penerimaan pajak itu dinaikkan, gitu ya, dari APBN yang ada. Jadi kalau dari APBN yang pertama dulu, target penerimaan dari sektor pajak itu 1.719 triliun. Nah, sekarang dinaikkan menjadi 1.819 triliun. Kenapa kok naik? Nah, itu pertanyaan kita kan gitu ya. Ya gampangan jawaban gampangnya itu ya negara lagi butuh duit gitu. Itu jawabannya paling gampang. Negara lagi butuh duit dan untuk mengerem hutang negara. Nah, jadi penerimaan pajak dinaikkan sekarang ini sehingga eh, ini adalah kegiatan gotong royong yang butuh dukungan semua komponen masyarakat. Tidak hanya Kementerian Keuangan, tapi juga kementerian dan lembaga yang lain, ya, lembaga negara yang lain itu juga harus bergotong royong, terutama di dalam mengamankan pajak atas pengeluaran dari APBN. Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ali Mahfud. Selanjutnya adalah sambutan Direktur Utama. Kepada Dr. Yunia dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ali dan teman-teman dari KKP Pratama Singosari, dan yang saya hormati teman-teman direksi RSJ Dr. Rajiman Wedyo Diningrat Lawang yang semuanya hadir melalui Zoom karena sedang ada tugas masing-masing. Yang saya sayangi teman-teman semua dari RSJ Dr. Rajiman Wedyo Diningrat Lawang. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Ali dan teman-teman dari kantor pajak bahwa hari ini kami bisa difasilitasi untuk belajar tentang pemadanan NIK dengan NPWP itu dan juga tentang pungutan pajak gitu ya. Jadi pertanyaan saya yang nomor satu nih Pak Ali, saya pengen tahu banget kalau misalnya sampai dengan akhir Desember ini teman-teman belum memadankan NPWP-nya dengan NIK, apa yang akan terjadi Pak? Itu saya mohon dijawab dulu Pak, karena itu latar belakang dari pertemuan ini gitu. Jadi nanti MPP nggak bisa digunakan Bu, kalau belum dipadankan. Nah, sehingga nanti akan timbul masalah ketika melakukan pemotongan pajak. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, itu sebetulnya yang menjadi pemikiran saya, Pak, gitu. Jadi saya sendiri juga belum melakukan itu sih, Pak, ya gitu. Tapi kemarin waktu baca tentang ini, saya langsung berpikir bahwa ini teman-teman di keuangan ini kan pasti akan harus melakukan pemotongan pajak pada gaji Januari, ya kan? Siapa nih yang dari keuangan? Santi? Bu Santi? Jadi tolong dikonfirmasi pemikiran saya ya, karena waktu itu yang saya pikirkan adalah kalau misalnya untuk gaji Januari kan biasanya daftarnya dan juga pemotongan pajaknya kan udah dibuat di bulan ini kan ya. Nah, kalau misalnya ternyata sampai dengan Januari teman-teman itu NPWP-nya itu masih pakai NPWP lama, maka kemudian bayangan saya nih Pak ya, saya nggak tahu benar apa enggak, maka akan ada masalah pada pemotongan pajak di gaji Januari dan remun Januari.
apakah begitu gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya panik dan ini harus ada sosialisasi segera supaya teman-teman aware bahwa ini adalah hal yang harus dilakukan saat ini gitu. Apakah seperti itu, Pak? Gitu. Betul, Bu Dokter. Jadi ini sebenarnya sosialisasi kita sudah kita lakukan sejak dari awal tahun ini ya. Jadi nanti kalau ini belum dipadankan, MPWP itu nggak bisa digunakan. Artinya bahwa ketika dilakukan pemotongan, kemudian masuk, karena sekarang kita sudah elektronik Bu ya, begitu potong dan sebagainya, itu akan tertolak. Tertolak, kalau seperti ini nanti dianggap RSC tidak pernah memotong pasal 2, PPh pasal 21, tidak pernah ada pemotongan itu. Dan dari si objek potong atau orang pribadinya, tidak bisa dikeluarkan bukti potongnya. Sehingga dia dianggap atas penghasilannya belum dipotong pajak. Nah, itu akan timbul masalah. Nah, sehingga nanti kalau kemudian memperhitungkan pajaknya di akhir tahun, dianggap belum pernah bayar pajak. Kan gitu Bu. Ya, baik. Masalahnya. Ya, baik. Jadi confirm bahwa pemikiran kekhawatiran saya itu memang harus di-handle oleh teman-teman juga gitu ya. Jadi setelah pertemuan ini nanti saya minta tolong teman-teman di keuangan dan juga di SDM memastikan bahwa semua NPWP-nya teman-teman itu sudah terpadankan. Gitu. Bu Santi, dan juga Pak Heri dan Pak Mukti minta tolong dipastikan bahwa itu sudah dipadankan karena kalau enggak nanti nyangkut di Januarinya itu yang kita khawatir gitu. Ya, gitu Pak yang saya kekhawatiran saya sehingga acara ini terasa mendadak. Saya terima kasih sekali sudah difasilitasi gitu. Kemudian hal yang jadi teman-teman sekali lagi mohon betul bahwa setelah acara ini mohon semuanya mengecek apakah sudah melakukan pemadanan NIK dengan NPWP ya, dan teman-teman di keuangan dan SDM tolong betul-betul untuk mengecek apakah teman-teman yang lain ini memang benar-benar sudah melakukan itu. Jadi paling lambat di tanggal 15 Desember ini saya sudah dapat list siapa yang sudah memadankan dan siapa yang belum. Kalau belum kita harus kejar gitu, gitu. Karena ini untuk kepentingan kita semua juga, bukan kepentingan siapa-siapa gitu. Kemudian hal yang kedua Pak tentang pungutan pajak. Jadi selalu saja setiap tahun itu di akhir-akhir tahun terutama itu selalu terjadi debat gitu tentang penghitungan pungutan pajak gitu. Nah jadi biasanya yang bermasalah itu yang atau menganggap bahwa penghitungannya tidak sinkron, tidak sama antara aturan dengan yang dilakukan oleh teman-teman kami di sini itu biasanya adalah teman-teman yang juga melakukan pelayanan di tempat lain gitu. Jadi tidak hanya dokter gitu, tapi ada juga misalnya teman-teman fisioterapis, apoteker, mereka kan juga punya pekerjaan di tempat lain Pak gitu. Nah jadi itu yang kadang-kadang bikin banyak pertanyaan gitu kan ya. Nah, yang sebetulnya kalau hal-hal tersebut kan sifatnya teknis ya. Saya sangat memahami bahwa masing-masing orang itu punya perlakuan pajak yang pasti berbeda gitu kan ya. Tergantung dari tanggungannya, tergantung dari status dan lain-lain gitu kan Pak Nggih. Nah, cuman yang selalu dan saya yakin bahwa teman-teman kami di dari keuangan yang mengurus pajak sudah berusaha menjelaskan dan juga melakukan pemotongan secara teknis sesuai dengan regulasi seperti itu. Nah, cuman kadang-kadang ada hal yang sifatnya non teknis, Pak, gitu. Yang sifatnya non teknis itu maksud saya adalah ketika misalnya teman-teman dokter atau teman-teman apoteker atau teman-teman siapa lah ya yang datang sendiri ke kantor pajak ditemui oleh AR siapa gitu ya. Kemudian menanyakan kenapa kok pajak kemudian perhitungan pajaknya berbeda gitu. Itu yang kadang-kadang ada hal yang sifatnya itu kayak misalnya oh biasa kalau RSC kayak begitu dikatakannya kayak begitu Pak, atau misalnya pokoknya perhitungannya itu sama gitu. Nah saya merasa bahwa mungkin ini ada hal yang perlu diluruskan. Apakah misalnya hal yang dilakukan oleh teman-teman kami di sini di RSJ Lawang ini sudah sesuai dengan regulasi
itu perhitungannya sudah benar atau belum. Itu yang saya mohon nanti juga divalidasi oleh teman-teman dari kantor pajak, Pak, gitu. Karena supaya tidak menimbulkan persepsi bahwa teman-teman kami di sini tidak melakukan penghitungan dengan benar. Itu, Pak, gitu. Nah, jadi padahal ada banyak hal yang mungkin memang eh, mungkin teman-teman tidak mendapatkan penjelasan dengan lengkap. Teman-teman yang mempertanyakan itu, Pak, gitu. Dan satu hal lagi tadi yang seperti Bapak sampaikan juga bahwa teman-teman ini mungkin juga bekerja di institusi kesehatan yang lain ya, di perusahaan atau apa di luar jam kerjanya kayak gitu yang mereka juga tidak mendapatkan penjelasan dengan benar tentang pajaknya gitu Pak. Nah, itu yang selalu miss-miss gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih yang penting itu adalah bahwa cara yang dilakukan oleh teman-teman kami di sini, staf keuangan di sini sudah benar, terkonfirmasi benar. Kemudian kalau misalnya ada varian itu mungkin karena ada informasi yang belum didapatkan dengan lengkap. Bayangan saya seperti itu sih Pak gitu. Nah, jadi itu yang saya mohon nanti teman-teman bisa mengikuti acara sosialisasi ini sampai selesai. Kalau ada teman-teman karena ini masih jam kerja teman-teman. Kalau misalnya ada teman-teman dokter yang belum sempat melihat saat ini, mohon Buyut mohon disampaikan kepada teman-teman dokter untuk melihat rekaman atau recording dari acara ini, gitu, okay? Kalau misalnya ada yang belum jelas, minta untuk dikonsultasikan langsung ke bagian keuangan. Ya, jadi hanya ada. Baik, saya eh, mohon teman-teman kalau misalnya ada hal yang belum jelas atau kalau misalnya ada teman-teman dokter, apoteker, siapalah yang ternyata perhitungan teman-teman dari keuangan di sini berbeda dengan perhitungan di kantor pajak, mohon datang secara personal kepada teman-teman di keuangan untuk cocokkan angkanya itu dengan teman-teman di kantor pajak. Gitu, Bu Santi ya, tolong difasilitasi itu. Jadi supaya tidak timbul hal-hal yang tidak enak didengar gitu ya gitu bahwa gitu jadi supaya kalau misalnya ini mungkin ada informasi yang belum tersampaikan dengan lengkap kepada AR yang ada di kantor pajak seperti itu Pak gitu nggih gitu saya rasa itu saja mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan juga bisa membawa hal yang baik ya buat kita baik secara eh, tangible maupun intangible gitu ya. Jadi itu yang saya harapkan supaya setelah pertemuan ini nanti kalau ada pertanyaan yang tersisa itu bisa diselesaikan secara personal-personal gitu. Jadi tidak dengan oh ini salah ngitung atau gimana kayak gitu. Seperti itu Pak. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat belajar sama-sama gitu. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih pada Dr. Yuniar. Cara selanjutnya, yakni sosialisasi dan pendampingan NIK dan menjadi NPWP, yang langsung dilanjutkan dengan sesi diskusi. Dan untuk teknis acara sepenuhnya kami serahkan kepada tim dari KPP Pratama Singosari. Sebelumnya dari kolom Zoom dan Google Form juga sudah banyak yang bertanya Bapak sebelum materi, jadi mungkin nanti akan banyak pertanyaannya. Silahkan disampaikan materinya terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kami aturkan pada tim keuangan dan staf RSJ Rajiman Widyadiningrat yang telah mengundang kami untuk hari ini diskusi dan sharing materi terkait pemutakhiran mandiri data profil wajib pajak terkait pemadanan NIK dengan di layar Zoom sudah tampak juga ya Bapak dan Ibu. Mungkin yang mengikuti Zoom sudah bisa melihat tayangannya, tampilannya. Saya izin berdiri. Baik, seperti undangan dari pihak RSJ terkait sosialisasi pemadanan NIK dan NPWP. Pagi ini kami tim penyuluh kantor pajak Singosari izin untuk berbagi materi bagaimana cara melakukan validasi NIK atau pemadanan NIK dengan NPWP. Bapak dan Ibu karyawan dan staf RSJ yang pasti sudah ber-NPWP semua, sudah pernah melakukan pelaporan SPT tahunan di laman DJP online, pasti sudah terbiasa juga untuk mengaksesnya dengan NIK dan nomor kata sandi. Biasanya yang sebelumnya dengan NPWP dan kata sandi. Gitu ya, biasanya kalau laporan SPT tahunan di halaman pertama website DJP online itu diminta NPWP kemudian kata sandi. Nah, nanti untuk tahun 2024 kita akan mulai beralih dengan menggunakan NIK sebagai akses untuk login ke DJP online. Jadi dipastikan NIK-nya Bapak dan Ibu sekalian sudah tervalidasi. Untuk pertama kali dalam hal pemutakhiran data profil wajib pajak yang harus disiapkan adalah 4 komponen ini. Ada data utama, data unit keluarga, kemudian data alamat pos elektronik, dan nomor telepon seluler aktif. Pastikan email dan nomor HP ini aktif ya, karena nanti untuk notifikasi akan dimasukkannya melalui email dan nomor HP. Kemudian data KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Khusus untuk data utama dan data unit keluarga ini untuk wajib pajak orang pribadi. Mereka wajib punya database data utama dan data unit keluarga, baik berstatus NPWP-nya aktif maupun non-efektif. Yang statusnya NE ataupun aktif itu wajib melakukan validasi. Next. Apa saja isi data utama yang harus disiapkan? Yaitu nomor induk kependudukan, data di KTP ya, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan ini statusnya valid. Nanti setelah Bapak Ibu login di menu DJP online, menu profil, nanti bisa di situ ada untuk validasi data NIK-nya. Kalau sudah sesuai, atau tercontreng warna biru, maka otomatis data kependudukannya sudah sesuai dengan data yang ada di Ditjen Dukcapil, maaf. Kependudukan Dukcapil, maaf. Kemudian jika masih ada keterangan perlu terkonfirmasi dan di pemutakhiran, maka artinya ada data yang belum sesuai. Ini perlu dilakukan penyesuaian. Bagaimana cara menyesuaiannya? Bisa dengan mendatangi KPP sesuai dengan lokasi terdaftarnya ataupun menghubungi kering pajak di 1.500-200. Gitu ya. Jadi kalau perlu pemutakhiran artinya ada data yang kurang sesuai. Bisa alamatnya yang tidak sesuai atau nama lengkap tidak sesuai. Kemudian nanti di tengah perjalanan mungkin ada kasus NIK atau nomor induk kependudukan telah digunakan oleh NPWP yang lain. Nah, tadi seperti disebutkan oleh Bapak Kepala Kantor, bisa saja nomor induk kita ini sudah digunakan oleh NPWP lain atau tertimpa dengan NPWP lainnya. Nah, ini berarti wajib pajaknya atau orang pribadi silahkan mendatangi langsung KPP tempat terdaftar untuk melakukan pengecekan ulang NIK-nya pada menu e-registration. Menu e-registration ini nanti hanya ada di seksi pelayanan kantor pajak. Jadi nanti ada operator dari tim pelayanan kami yang akan membantu untuk memvalidasikan kembali.
Ini apa yang harus dibawa, yaitu NPWP dan KTP-nya. Atau juga jika Bapak Ibu tidak bisa datang ke KPP, bisa mengirimkan permasalahan secara tertulis. Artinya dikirim via pos atau jasa ekspedisi, menjelaskan kronologisnya, kemudian nanti dengan dilampirkan dengan foto NPWP dan foto KTP. Gitu ya. Atau juga dengan sarana menghubungi KPP tempat terdaftar melalui telepon ataupun email resmi KPP Singosari ataupun telepon resmi KPP Singosari. Nanti akan dibantu juga oleh petugas. Apa saja yang harus divalidasi? Tadi terkait juga tentang nomor telepon seluler dan alamat pos elektronik. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki email aktif dan nomor HP seluler aktif. Ini sebagai sarana untuk semua notifikasi dari Ditjen Pajak akan masuk melalui email ataupun via SMS. Kemudian ini ada data KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Ini juga perlu dimutakhirkan ya Bapak Ibu. Artinya KLU ini perlu pengemutahiran data dengan cara mengidentifikasi kegiatan usaha utama wajib pajak sesuai kondisi yang sebenarnya. Nah, dalam hal wajib pajak orang pribadi ini memiliki beberapa kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi yang berbeda, wajib pajaknya wajib memilih salah satu untuk dijadikan KLU utama. Jadi misalnya tadi dijelaskan, misalnya dokter profesi sebagai PNS di RSJ Lawang juga membuka praktek sendiri tenaga profesi di rumah, kemudian juga dokter memiliki usaha apotek misalnya di rumah. Nah, silahkan dari 3 kegiatan usaha ini, silahkan dipilih yang mana KLU utamanya. Jadi KLU utamanya nanti yang menentukan ya. Untuk wajib pajak orang pribadi yang sudah berkeluarga dan memiliki tanggungan, nanti di situ juga ada untuk pemvalidasian data unit keluarga yang harus disiapkan, sama seperti tadi ada nomor induk kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, nomor kartu keluarga. Nah, ini wajib juga harus disiapkan. Kemudian status hubungan keluarga dan pekerjaan. Isian data unit keluarga ini disesuaikan dengan data kartu keluarga dan validasi, dan semua harus tervalidasi dengan status valid. Jadi nggak bisa misalnya data keluarganya 3, yang didaftarkan 2, ternyata statusnya tidak valid. Nah, ini tidak bisa diinput, harus dilakukan pemutakhiran data ke KPP atau melalui kering pajak seperti tadi ya. Data unit keluarga yang perlu dimutakhirkan. Nah, kalau misalnya statusnya pria kawin, maka yang harus dimutakhirkan adalah data anggota keluarga yang ada pada kartu keluarga wajib pajak dan sesuai dengan data kependudukan Dukcapil. Kemudian data tanggungannya harus menurut kondisi sebenarnya, namun berada pada kakak yang lain. Ini misalnya beda kakak, harus dilakukan pemutakhiran. Atau status wanita kawin, yang harus dimutakhirkan adalah data yang bersangkutan, wajib pajaknya, kemudian data tanggungan menurut kondisi sebenarnya, namun berada pada kakak yang lain. Untuk pria dan wanita yang belum kawin, yang harus dimutakhirkan adalah data wajib pajaknya sendiri dan data tanggungan menurut kondisi sebenarnya, yang namun berada pada kartu keluarga lain. Next. Oh, sudah selesai. Jadi itu sebenarnya yang penting hanya pemutakhiran data utama ya, data wajib pajaknya sendiri dan data keluarga, kemudian data terkait alamat pos elektroniknya dan nomor HP atau nomor seluler, kemudian yang terakhir data klasifikasi lapangan usaha. Oke, sebelum kita ke sesi tanya jawab, ada video tutorial juga dari website, dari YouTube channel DJP. Silakan disimak. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil, maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah disimak video tutorialnya. Jadi di situ ada pengantar juga. Kalau belum bisa melakukan login dengan NIK-nya, berarti kita harus melakukan validasi dulu, masuk ke menu DJP online-nya menggunakan NPWP, kemudian masukkan kata sandinya, dan baru kita masuk ke menu profil. Nah, ini mungkin bisa dicontohkan, Mbak Tika? Ada contoh yang bisa dilakukan? Jadi kita masuk dari laman djponline.pajak.go.id, masuk dengan menggunakan NPWP terlebih dahulu, kemudian masukkan kata sandi atau password yang dibuat Bapak dan Ibu, masukkan kode keamanan, dan silakan login. Nanti jika sudah berhasil masuk, ada menu profil di situ. Silahkan diklik untuk menu validasi NIK. Pastikan dulu NIK-nya sesuai dengan data NIK pada kartu tanda penduduk Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, ini contohnya. Dipastikan nomor NIK-nya sudah sesuai, tempat tanggal lahir sesuai, namanya sesuai, tanggal lahir sesuai. Kemudian dicek menu valid itu ya, status validitas utamanya. Di situ sudah valid, artinya sudah sesuai. Nomor KTP Ibu Septi Astuti sudah sesuai. Kemudian di data lainnya, ini terkait alamat, nomor handphone, dan alamat DJP online-nya. Dipastikan nomor yang valid dan email yang masih aktif. Kemudian lanjut ke data KLU.
Nah, di sini ada kata-kata perlu dikonfirmasi. Pastikan pekerjaannya sudah sesuai yang dipilih. KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Jika memang statusnya pegawai negeri sipil, maka diklik yang pegawai negeri sipil. Kemudian ubah profil. Jika sudah sesuai, klik iya. Nah, ubah profil berhasil dilakukan. Sekarang kita bisa masuk menggunakan nomor KTP, nomor NIK. Setelah tadi status valid, sebenarnya sudah bisa menggunakan nomor NIK untuk login di DJP online. Statusnya sudah, data KLU sudah valid. Kemudian anggota keluarga, nah dia baru memasukkan identitas dirinya sendiri. Nah, Mbak Septi statusnya kepala keluarga, ini statusnya tidak valid, maka perlu dilakukan perubahan data. Nomor KK ini yang menyebabkan tidak valid karena ada nomor kartu keluarga yang belum dimasukkan. Ini contohnya ya, dan pekerjaan yang belum dipilih, maka statusnya tidak valid. Silahkan diisi dan dilengkapi, kemudian ubah profil. Nah, itu juga bisa ditambahkan misalnya terkait tambahan anggota keluarga yang menjadi tanggungan wajib pajak. Di situ bisa diisi misalnya nama ibu, bapak, kalau dia belum kawin tapi menanggung bapak dan ibu, nah bisa dimasukkan nama orang tua di situ. Begitu untuk status validasinya. Jadi setelah statusnya valid, Mbak Septi bisa menggunakan nomor induk kependudukan sebagai login di DJP online. Berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Tika. Terima kasih Mbak Anggi, izin saya sambil duduk ya Mbak ya. Jadi karena sudah terima daftar pertanyaan tadi dari titipan ke AR-nya, itu ada yang menanyakan tentang bagaimana cara pelaporan SPT tahunan bagi dokter. Jadi ini saya jelaskan menggunakan PowerPoint, juga ini nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan juga. Nah, jadi untuk pelaporan SPT dokter itu menggunakan formulir 1770. Dokter itu sendiri kan ada yang dokter PNS, ada yang dokter praktek sendiri, terus ada dokter yang praktek di beberapa klinik. Jadi ini saya contohkan dokternya itu PNS, praktek di klinik lain atau rumah sakit lain dan punya usaha sendiri, misalnya punya usaha apotik. Nah, jadi untuk dokumen yang perlu disiapkan sebelum melakukan pengisian SPT tahunan adalah bukti pemotongan PPh dari pemberi kerja, kartu keluarga, daftar harta, daftar utang, dan catatan omset per bulan jika memiliki usaha selain menjadi dokter, misalnya tadi punya usaha apotik sendiri. Terus bukti penyotoran PPh final. Untuk pelaporannya itu biasanya ketika melakukan pengisian formulir melalui e-form, itu dimulai dari lampiran 4. Tentang isinya adalah harta, kewajiban dan hutang, juga susunan daftar anggota keluarga. Jadi ini nanti akan otomatis terisi untuk tahun dan bulan pajaknya. Nanti Bapak dan Ibu jika tidak menggunakan pembukuan atau tidak membuat pembukuan, silakan memilih untuk menggunakan pencatatan. Nanti yang bagian pencatatan disilang. Nah, ini untuk contoh pengisian harta di lampiran 4 bagian A. Ini silahkan Bapak dan Ibu isikan harta sesuai dengan kepemilikan yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi misalnya ini kan saya contohkan tahun 2022, tabungan di tahun 2022 Desember itu jumlahnya berapa, terus sepeda motor dibeli tahun 2021, dan rumah tinggal misalnya dibeli tahun 2010. Lalu ditotal. Nah, untuk kode harta ini nggak perlu dihafalkan sebenarnya. Jadi ini ada kas dan setara kas, ada piutang, lalu ada investasi, alat transportasi, dan harta bergerak juga harta tidak bergerak. Ini nanti akan Bapak dan Ibu pilih langsung di formulirnya ada, jadi nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Lalu lanjut ke bagian B, ini isinya jika Bapak dan Ibu punya kewajiban atau hutang
entah itu kepada bank atau kepada misalnya cicilan kendaraan atau cicilan rumah, ini contohnya Adira, itu silahkan Bapak dan Ibu isikan di bagian B. Seperti ini contohnya. Jadi nama pemberi pinjaman, alamatnya di mana, lalu tahun peminjamannya tahun berapa, dan jumlah pinjamannya berapa. Di sini juga ada kode hutang, ini nanti juga akan terisi otomatis, jadi tidak perlu dihafalkan, tidak apa-apa. Lalu lanjut ke bagian C, di sini nanti ada daftar susunan anggota keluarga, khususnya untuk yang PTKP untuk laki-laki dengan status kawin. Jadi istrinya dan anaknya masuk ke sini. Kalau untuk perempuan yang kawin biasanya statusnya tetap TK0, jadi daftar susunan anggota keluarganya dikosongi aja. Atau sesuai dengan keadaan, jika punya tanggungan anak yang masuk ke tanggungan istrinya boleh dimasukkan di bagian C. Seperti ini, nanti diisi nama, NIK, hubungan keluarganya apa, dan pekerjaannya apa. Nanti dari lampiran 4 masuk ke lampiran 3. Jadi lampiran 3 ini isinya adalah penghasilan yang dikenakan PPh final, PPh yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Atau jika memilih pisah harta atau menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Untuk yang pertama, yang PPh final, itu nanti ada nomor 1 sampai nomor 17. Nah, ini tadi juga ada yang nanya tentang remunerasi. Jadi untuk remunerasi itu nanti bukti pemotongannya kan bentuknya final. Bapak dan Ibu silahkan masukkan di kolom nomor 6. Jadi bagian A lampiran 3 kolom nomor 6. Ini isinya honorarium atas beban APBN atau APBD. Lalu di sini misalnya istrinya hanya bekerja dari satu pemberi kerja, masuknya juga final, silahkan diinput di bagian kolom nomor 15. Lalu yang kolom 16, ini untuk penghasilan lain yang dikenakan PPh final, itu jika Bapak dan Ibu punya usaha lain di luar pegawai. Jadi misal punya apotik dan sebagainya, silahkan dituliskan total penghasilan brutonya dan total PPh finalnya. Untuk orang pribadi mendapatkan fasilitas 500 juta pertama tidak perlu membayarkan PPh finalnya. Jadi nanti silahkan didaftar dari Januari sampai Desember, jumlah omsetnya berapa dan PPh finalnya berapa. Kalau yang ini nanti untuk pembayarannya dibayar sendiri oleh Bapak dan Ibu, jadi bukan dalam bentuk bukti potong. Lalu untuk bagian B, ini misalnya Bapak dan Ibu pada tahun 2022 menerima misalnya warisan atau beasiswa, silahkan dimasukkan di bagian B lampiran 3. Jadi nanti di sini ada bantuan, warisan, klaim asuransi, beasiswa, dan penghasilan lainnya. Ini contohnya untuk penghasilan istri yang dikenakan pajak secara terpisah. Jadi misalnya Bapak dan Ibu, suami istri sama-sama dokter, itu nanti untuk perhitungannya menggunakan lampiran khusus. Jadi nanti ada lampiran khususnya dihitung secara khusus juga. Nanti ada perhitungannya. Nanti angka perhitungan dari lampiran tersebut akan masuk ke bagian C dari lampiran 3. Lalu dari lampiran 3 masuk ke lampiran 2. Di sini isinya adalah daftar pemotongan. Jadi daftar bukti potong dari pemberi kerja. Ini tadi ada ralat dari bendaharanya. Jadi kalau untuk yang remun diterima setiap bulan itu nanti masuknya di bagian lampiran 2. Jadi masuk ke dalam bukti potong 1721 karena penghasilannya diterima secara rutin setiap bulan. Untuk inputnya bagaimana? Jadi nanti inputnya seluruh bukti potong PPh 21 atau PPh 22, 23 yang Bapak dan Ibu terima itu silahkan diinput di sini. Ini saya contohkan dari AIA Finansial, jumlah pemotongannya ada di bagian ujung sendiri. Jadi nanti total pemotongannya ada sekitar 7.323.000.
Ini untuk PPh 21-nya. Lalu setelah dari lampiran 2 masuk ke lampiran 1. Lampiran 1 ini perhitungan penghasilan neto. Jadi Bapak dan Ibu yang bekerja sebagai dokter, apalagi yang bekerja bukan sebagai PNS, itu termasuk tenaga ahli ya. Kalau bekerja di rumah sakit, jadi termasuknya pekerjaan bebas. Untuk pekerjaan bebas itu menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Jadi penghasilan netonya tidak dihitungkan dengan cara pembukuan, Bapak dan Ibu cukup langsung mengkalikan peredaran bruto atau gaji bruto yang Bapak dan Ibu dapatkan dikalikan dengan tarif NPPN sesuai dengan peraturan. Kalau untuk dokter itu biasanya sekitar 50%. Jadi contohnya di sini, jadi nanti masuk di bagian pekerjaan bebas. Jadi di sini dicontohkan penghasilannya ternyata dalam setahun penghasilan brutonya 177 juta. Jadi penghasilan netonya langsung saja dikalikan 50% ketemu 88 juta. Jadi silakan nanti ditotalkan dari total bukti potong yang Bapak dan Ibu dapatkan itu jumlah penghasilan brutonya berapa dikalikan tarif NPPN-nya. Nah, lalu jika Bapak dan Ibu ternyata PNS juga dapat penghasilan dari rumah sakit, itu dimasukkan di bagian C. Jadi misalnya di sini penghasilan brutonya selama setahun 29.600.000 dengan pengurang 600.000 dan penghasilan netonya 29 juta. Ini biasanya bukti potongnya yang 1721 A2. Lalu di sini jika mendapatkan penghasilan lain, misalnya dari bunga, royalti, dan sewa, dan sebagainya, masuk ke bagian D lampiran 1. Nah, nanti dari lampiran 1 itu akan masuk lagi ke halaman induknya. Jadi bagian induk, ini lampiran 1 isinya tentang penghasilan neto dalam negeri, usaha atau pekerjaan bebas kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan pembukuan, jadi tidak memilih menggunakan NPPN. Jadi perhitungan penghasilan netonya benar-benar Bapak dan Ibu lakukan secara pembukuan, di total berapa penghasilannya, lalu berapa biaya-biaya yang dikeluarkan, nanti akan masuk ke lampiran 1. Namun ini saya contohkan untuk yang menggunakan NPPN, karena memang normalnya biasanya pakai NPPN. Jadi ini kosong. Nah, ini masuk ke bagian induk. Nanti di bagian induk ini isinya adalah NPWP, nama wajib pajaknya, lalu jenis klasifikasi usaha atau pekerjaan bebasnya, dan nomor teleponnya. Lalu di sini status kewajiban perpajakannya suami istri sebagai kepala keluarga. Di sini salah satu contoh kewajiban perpajakan, normal, hidup berpisah, perjanjian pisah harta, atau memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Biasanya itu dibuktikan dengan surat dari pengadilan atau perjanjian pisah harta sebelum melakukan pernikahan. Jadi di notaris itu ada suratnya. Nah, ini tadi yang bagian lampiran 1 halaman 2 itu kan tadi 50% dari penghasilan bruto itu masuk ke sini. Lalu yang bagian C-nya itu masuk ke sini, ini yang penghasilan dari PNS. Lalu total penghasilan netonya itu 117.825. Nah, di sini ada penghasilan tidak kena pajak, yaitu batasan penghasilan. Jadi di atas penghasilan ini nanti dikenakan pajak. Oleh karena itu ini dikurangkan ya. Jadi di sini total penghasilan netonya sekian, dikurangkan PTKP-nya. Misalkan di sini K1 sebesar 63 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya 54.825.000. Nah, untuk PTKP itu dalam setahun, untuk orang pribadi yang belum menikah 54 juta, tambahan untuk pegawai yang sudah menikah 4,5 juta tanggungannya. Lalu jika suami istri memilih untuk melakukan penggabungan kewajiban perpajakan, maka bertambah lagi 54 juta. Lalu ini tambahan untuk anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat yang menjadi tanggungan maksimum 3 orang, masing-masing 4,5 juta. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi misal K1, K0, K2, dan K3 ini ada seperti ini. Ini juga tidak perlu Bapak dan Ibu hafalkan ya, karena nanti
dari bukti potong atau di SPT sendiri, silakan tinggal pilih kode klasifikasi kode PTKP-nya aja. Jadi nanti untuk jumlahnya otomatis akan muncul. Lalu ada juga pertanyaan titipan kemarin, kenapa kok bagian PTKP dari SPT Bapak dan Ibu sering berbeda dengan bukti potong. Misalnya di tahun 2023 ternyata Bapak Syam ini sudah punya 2 anak, tapi kenapa kok PTKP-nya masih K1? Karena di tahun 2022, misal anaknya lahir tahun 2022, maka akan menambahkan status PTKP itu di awal tahun 2023. Jadi tidak masuk di PTKP tahun 2022-nya. Dan itu untuk editnya di mana, silahkan sampaikan ke bendahara kantornya. Karena nanti yang membuat bukti potong, yang memasukkan status PTKP Bapak dan Ibu itu bendahara kantornya. Jadi sampaikan aja tanggungan Bapak dan Ibu sekarang sudah ada berapa anak gitu. Nah, ini untuk penghitungan PPh terutangnya. Jadi tadi kan penghasilan kena pajaknya sebesar 54 juta. Jadi PPh terutangnya di sini 2.700.000. Namun tadi di lampiran 2 sudah diinput kan bukti potong yang Bapak dan Ibu terima itu jumlahnya ternyata 7 juta. Berarti kan di sini terjadi kelebihan bayar. Silakan Bapak dan Ibu kalau terjadi kelebihan bayar seperti ini nanti tidak usah panik karena penghitungan dari bendahara itu sudah benar. Terjadi kelebihan bayar ini memang karena perhitungannya menggunakan NPPN, jadi tidak menggunakan penghasilan neto yang sesungguhnya. Jadi memang kalau untuk pekerjaan bebas itu biasa terjadi selisih, bisa lebih bayar atau kurang bayar. Nah, untuk PPh ini silahkan pilih untuk dikembalikan dengan SKP PKP pasal 17D wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Jangan pilih yang direstitusikan. Apalagi kalau nilainya masih di bawah 100 juta. Kalau masih di bawah 100 juta, silakan langsung pilih yang nomor 20D. Nanti proses pengembaliannya ini, asalkan bukti pemotongannya sudah lengkap dan sudah dilaporkan oleh pemberi kerja, itu pasti bisa dikembalikan. Jadi nanti akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu, itu biasanya 2-3 bulan sudah selesai. Nah, nanti di sini untuk lampiran-lampirannya, karena tadi dicontohkan wajib pajaknya ini mempunyai usaha, jadi ada bukti pemotongan yang per bulan, juga ada bukti pemotongan yang per tahun, yang 1721, terus ada rekapitulasi penghasilan bruto karena punya usaha lain, dan fotokopi pembayaran PPh final peredaran bruto tertentu. Jadi atas usaha itu kan dipotong PPh final, itu harus ada bukti bayarnya. Jadi dilampiri dengan fotokopi bukti pembayarannya. Lalu terakhir ini silahkan diisi atas namanya dan tanggalnya, dan untuk bagian tanda tangan tidak perlu ditandatangani, tidak apa-apa kalau formulirnya online. Nah, jadi yang perlu dilampirkan kalau lebih bayar itu nanti melampirkan rekapitulasi omset, bukti penyetorannya, dan bukti pemotongan dari pemberi kerja. Itu saja. Nanti Bapak dan Ibu tidak perlu menghubungi kantor pajak, nanti Bapak dan Ibu yang akan dihubungi kalau memang terjadi lebih bayar untuk pengembalian dananya. Jadi ditunggu aja, tidak perlu melakukan apa-apa setelah melakukan pelaporan SPT tahunan. Tapi bisa jadi statusnya juga kurang bayar. Kalau misalnya kurang bayar, nanti kan di sini akan muncul jumlah kurang bayarnya. Itu Bapak dan Ibu harus melakukan pembayaran, dan nanti untuk pelunasannya NTPN-nya Bapak dan Ibu masukkan di bagian induk juga gitu. SPT tahunan bisa saja dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani. Ini khusus untuk SPT yang disampaikan secara manual, jadi pakai kertas, itu harus ditandatangani. Cuma kalau yang tadi saya contohkan itu kalau misalnya menggunakan e-form tidak perlu ditandatangani, tidak apa-apa. Terus tidak sepenuhnya dilampiri keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, dilampiri dengan bukti pemotongan atau lampiran peredaran bruto. Lalu jika SPT-nya menyatakan lebih bayar, disampaikan setelah 3 tahun dari jangka waktu yang ditentukan. Itu juga dianggap tidak disampaikan SPT-nya.
Dan yang nomor 4, apabila SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau prosedur pemeriksaan lainnya, itu juga akan dianggap tidak disampaikan. Jadi jangan lupa kalau Bapak dan Ibu sudah menerima bukti potong, nanti di awal tahun bisa langsung mulai laporan aja di DJP online. Gitu. Sekian untuk tata cara pelaporan SPT untuk dokter. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk Bapak dan Ibu yang ada di ruangan atau yang ada di Zoom. Di kolom chat juga sudah banyak yang bertanya, Ibu. Di kolom. Ini kita baca pertanyaan dari atas nih. Untuk yang dari kolom chat. Untuk materi nanti akan di-share kepada Bapak dan Ibu panitia yang ada di sini. Nanti bisa diteruskan kepada teman-teman, rekan-rekan yang join di Zoom. Terus ada juga yang menanyakan mengapa NPWP lama menggunakan 15 digit dan yang baru 16 digit. Karena NPWP yang lama itu kan nomor yang diberikan dari DJP memang jumlahnya 15 digit. Untuk yang terbaru menjadi 16 digit karena menggunakan NIK. Jadi kita mengikuti NIK, totalnya ada 16 digit, jadi jumlahnya jadi 16 digit. Oke, berikutnya mungkin kita coba bantu jawab pertanyaan Bu Febri. Jika NIK sudah valid pada data utama, apakah data selanjutnya seperti alamat rumah akan terganti secara otomatis atau harus diedit manual? Jadi kan tadi sudah dicontohkan ya punya salah satu yang ada di sini punya Ibu Septi, itu nanti sekalipun data NIK-nya sudah valid, ternyata beberapa data pendukung lainnya memang belum valid. Jadi silahkan jenengan cek satu-satu, kan tadi ada beberapa menu yang di bagian profil, itu silahkan jenengan validasikan secara manual satu-satu. Untuk Ibu Yola itu tidak masalah, nggak apa-apa. Soalnya kan memang dianggapnya kalau memang sudah punya NPWP sendiri sebagai kepala keluarga dari Ibu Yola sendiri gitu. Jadi nggak masalah untuk status kakak itu sebagai kepala keluarga nggak masalah ya Mbak ya. Berikutnya dari ini pertanyaan di instalasi laboratorium terkait bagaimana untuk NPWP yang mengikuti suami atau istri jika NPWP-nya diganti dengan NIK. Misalnya bapaknya sudah ber-NPWP, kemudian ibu gabung dengan NPWP bapak. Nah, bagaimana karena nanti kita sudah menggantinya dengan NIK? Nah, maka yang harus dilakukan selain memvalidasi NIK Bapak sebagai kepala keluarga, nah Bapak juga harus memasukkan data anggota keluarganya yang tadi di data anggota keluarga. Jadi harus dimasukkan NIK-nya Ibu untuk divalidasi juga supaya datanya NIK Ibu nanti bisa untuk melakukan pelaporan SPT. Kalau data NIK-nya Ibu belum didaftarkan dalam data anggota keluarga di NPWP-nya Bapak, nah nanti berarti NIK-nya Ibu statusnya tidak tervalidasi, tidak bisa untuk melakukan login di DJP online. Begitu, Ge. Kemudian sudah kita yang terkait NIK dan NPWP. Ini saya akan menjawab untuk pertanyaan yang tadi dititipkan oleh Ibu Direkturnya. Jadi ada pertanyaan tentang penghitungan pajak itu apakah berbeda untuk masing-masing individu dan apakah profesi berpengaruh terhadap besaran pajaknya. Jadi untuk perhitungan pajak itu memang masing-masing individu berbeda tergantung status pernikahannya individu tersebut. Lalu untuk profesi itu juga diatur di peraturan kita. Apalagi untuk yang pekerjaan bebas itu juga tarif NPPN-nya berbeda-beda. Jadi tergantung dari tarifnya juga. Jadi berbeda ya. Lalu untuk yang apakah
laporan pajak PNS dan remun dijadikan satu laporan bukti potong. Tadi sudah dijelaskan juga, kalau memang remunnya itu diterima secara rutin setiap bulan, silahkan dijadikan satu bukti potong. Jadi nanti dimasukkan dalam laporan 1721 gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari ruangan? Ya Ibu, kebetulan ini ada yang mau bertanya. Kami persilahkan Dokter Yud atau Dokter Andi. Ya, ini ada dokter kita nih Mbak ya. Jadi ada permasalahan sedikit ya, mohon penjelasannya ya. Silakan Dok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya cuma ingin menanyakan aja. Dari RSJ itu tidak pernah mengeluarkan bukti potong per bulan. Sedangkan saya bekerja di rumah sakit lain, itu dikeluarkan bukti potong setiap bulannya. Terus setiap saat saya akan melakukan pelaporan tahunannya, itu kan saya harus mengentrikan data bukti potongnya. Sedangkan yang di RSJ saya tidak bisa masukkan, karena bukti potongnya bukan seperti kayak bukti potong yang di rumah yang lain. Nah, solusinya bagaimana? Karena akibatnya adalah karena saya tidak menyertakan bukti potong yang sudah saya bayarkan pajaknya, saya tidak bisa memasukkan besaran yang sudah saya bayarkan, padahal saya sudah membayar. Sehingga pengurangan dari objek yang terkena pajak setelah dikurangi PTKP yang harusnya bisa lebih rendah menjadi lebih tinggi. Solusinya gimana? Dari RSJ tidak diterbitkan yang 1721A2, Dok? Yang penghasilan rutin. Yang itu nomor berapa ya? Yang bukti potongnya? Yang dari RSJ bentuknya satu lembar saja. Satu lembar saja. Satu lembar yang rekap penghasilan 1 tahun? Bukan, itu berserta dengan gaji pokok, gaji tunjangan. Iya. Ini yang saya sampaikan tadi Bu, jadi waktu tadi disampaikan bahwasanya memang remunerasi itu bukan insentif ya, itu yang perlu kita pahami bersama, baik untuk dari AR-nya KPP maupun dari kita ya, baik pegawai semua, bahwasanya memang remunerasi itu sama dengan tunjangan kinerja. Dari sisi sifat memang sama, dibayarkan rutin tiap bulan dan kami juga ada dasar pembayarannya pakai KMK ya, dari Kementerian Keuangan. Untuk dari sifat pembayaran yang rutin, kemudian hanya beda kalau dengan tunjangan kinerja beda di sumber dana pembayarannya. Kalau tunjangan kinerja membayar melalui sumber dana rupiah murni atau APBN, sedangkan kalau remunerasi pegawai rumah sakit RSJ melalui anggaran BLU dengan kode 06. Tetapi untuk dari sifat frekuensi yang diterimakan adalah rutin tiap bulan. Kemudian juga sudah ada peraturan kalau tidak salah, tapi saya lupa nomornya, untuk remunerasi pegawai BLU itu sudah dikenakan pajak progresif. Jadi bukan lagi pajak final, sehingga kami tidak bisa memberikan bukti potong yang dimaksudkan oleh Dr. Andi, seperti itu. Dan ini juga sudah saya tanyakan ke PKBLU, memang betul mekanisme yang sudah kami lakukan selama ini sudah betul, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari KPP? Jadi untuk tadi kan juga agak lanjut sedikit ya, apakah itu rutin, saya bilang itu tunjangan kinerja, apakah insentif? Yang dimaksud insentif ialah apabila sebuah kinerja itu 1 tahun tercapai, kemudian ada tambahan dari pemerintah, besarannya tidak ditentukan. Itu nanti yang masuknya final. Kalau yang rutin setiap bulan, itu masuknya ke A2 tadi. Gaji, di kolom atas bruto itu ada gaji, ada tunjangan anak, ada tunjangan kinerja. Itu disitulah masuk di situ. Apabila dokter tersebut praktek di beberapa tempat, selain sebagai PNS di salah satu tempat, selain di sini, praktek juga di sana akan mendapatkan sebuah bukti potong nanti setiap bulan. Setiap bulan bukti potong, nanti setelah itu akan dihitung ulang, digabungkan atas bukti potong tersebut dengan A1-nya di dalam SPT tahunan. Jadi ada, tadi waktu saya tadi konsultasi juga, saya kira itu final. Saya kira itu ada bukti potong. Karena bahasanya itu insentif. Jadi bukan
tunjangan kinerja, bukan tukin, tapi insentif. Monggo Mbak dilanjut. Oh, ini dok. Jadi tadi contohnya, kalau dokter mendapat bukti potong bulanan di lampiran 1772, lampiran 2, ini yang dimasukkan untuk yang mendapatkan bukti potong bulanan, kemudian yang tahunan, yang bawahnya, iya di sini ya. Termasuk juga yang dari rumah sakit. Kalau yang dari RSJ maksudnya dok, itu bukti potongnya dimasukkan juga di sini dok. Masukkan semua data bukti potong, nomor bukti potongnya, nilai nominal yang PPh yang dipungut berapa, yang dipotong berapa, ditotalkan di sini. Nanti akan kelihatan nilai kredit pajaknya berapa yang bisa menjadi pengurang di status SPT-nya dokter. Jika totalnya nanti melebihi dari yang seharusnya terutang akan menjadi lebih bayar. Jika besarnya kredit pajak masih kurang dari yang seharusnya terutang, nah itu yang akan menjadi kewajiban dokter untuk membayar kekurangannya. Begitu. Nah, iya, berarti saya memasukkan itu dengan direkapan yang sama dengan per bulannya. Iya, betul dok. Sama. Dimasukkan di situ. Oke, di situ sekalian. Besarannya yang kolom berapa ya Mbak? Kalau yang di RSJ itu? Besaran pajak yang harus dimasukkan yang di kolom yang mana ya? Saya nggak bawa yang bukti potong dari RSJ. Potong yang paling bawah sih kayak kalau nggak salah kolom terakhir itu dok. Besarnya PPh terutang. Kalau PPh yang terhutang saja kan berarti kan yang sudah dibayarkan lainnya kan? Gini dokter, jadi untuk yang misalnya untuk laporan dokter Andi lapor ke KPP mana gitu dok? Pasuruan gitu? Malang Utara. Malang Utara. Pak Malang Utara depannya RSSA itu loh. Gini dokter, misalnya nanti dokter mau lapor pajak, bisa disampaikan AR-nya dokter siapa, nomor Enggak, sama Mbak. Kalau jawabannya AR itu AR-nya berganti setiap tahun. Jadi AR yang kemarin sama AR tahun ini, saya belum dapat AR yang tahun ini, itu berubah. Dan saya pernah mendapatkan kasus bahwa pada tahun 2019, di bulan Februari saya bayarkan dengan AR tersebut, di bulan Oktober saya buat panggilan lagi untuk perubahan karena AR-nya berubah. Dan konsekuensinya saya harus bayar pajak lagi. Kalau saya mengandalkan AR, itu akan terjadi lagi. Jadi masing-masing AR, kalau jawabannya ngikut AR, masing-masing AR jawabannya berbeda. Dan antara Malang Kota Singosari dengan Malang Singosari dengan Malang Kota Utara itu juga berbeda cara pengerjaannya. Jadi gini Bapak, nanti memang satu-satunya jalan kita bisa tanyakan dulu Pak ke AR sana. Kalau Bapak nggak memberikan informasi seperti itu, kami tidak bisa memberikan informasi di sana. Karena yang di AR sana tidak memahami proses bisnis di rumah sakit mungkin Pak. Gitu. Karena sifatnya ini BLU. Gitu. Kalau maksud saya, ini kan sudah berjalan berapa tahun. Ya kan? Kalau ada solusi seperti ini, solusinya bagaimana? Masa saya harus setiap tahun harus konfirmasi ulang dengan AR yang AR-nya mesti ganti-ganti terus? Nah, memang kalau kondisinya seperti itu, memang satu-satunya jalan seperti itu Pak, sehingga masalah yang Bapak hadapi bisa selesai. Gitu. Karena kan pemahamannya di sana, kalau misalkan insentif, kalau di kami Pak, insentif itu kan sifatnya tidak rutin, yang sifatnya tahunan. Kalau itu tercapai targetnya, sehingga dikenakanlah PPh final. Namun ternyata dari sisi rumah sakit jiwa, insentif yang dimaksud di sini itu sifatnya rutin, sehingga masuknya ke A2. Betul yang sudah disampaikan Ibu Bendara, bagian keuangan Bu ya? Itu yang sudah dilakukan sudah betul. Nanti dikenakannya adalah pajak progresif Bapak, karena itu sifatnya rutin. Jadi nanti kalau misalkan Bapak di counter seperti itu, jelaskan seperti ini. Karena insentif yang dimaksud petugas di sana mungkin berbeda dengan yang ada di sini. Lah ya itu gitu. Pak, bayar pajak itu kan setiap tahun kan Pak. Ya. Karena apa masalahnya harus saya ulang-ulang setiap tahun. Itu saya saja. Kuncinya di sana. Gitu.
Kalau memang itu yang terjadi, kenapa kok harus berubah-ubah setiap tahun kuncinya? Sekarang gini, Kalau Bapak. kalau kemudian saya harus menanyakan ke R-nya lagi, ya sudah, saya pasti akan berrepot-repot sendiri. Ya sudah, kalau nggak ada solusinya. Kalau solusinya menyerahkan pada AR, ya sudah. Itu kuncinya ya sudah, cuma itu aja. Nggak ada solusi lainnya untuk perbaikan. Jadi gini Bapak Nun Sewu, Bapak punya praktek atau mungkin punya pekerjaan di Iya, saya ada RSJ? pekerjaan di dua rumah sakit lain selain RSJ. Oh. Kalau dokter dengan 2 praktek Pak ya, itu pasti ada yang kurang bayar Pak. Kemungkinan Betul besar. Pak, saya kurang bayar sudah dibayar Pak kurangnya Pak. Betul, saya nggak masalah kurang bayar atau lebih bayar. Masalah pelaporannya bagaimana yang sebenarnya. Supaya tidak bolak-balik saya itu merubah, bukan masalah kurang dan lebih bayarnya. Oh iya paham. Mohon dikoreksi ya. Ya. Setiap dokter karena jadi sasaran pasti kurang bayar Pak. Kalau saya cantumkan lebih bayar, saya pernah lebih bayar karena realnya memang lebih bayar. Gitu. Karena masing-masing progresifnya, masing rumah sakit sudah progresif. Gitu. Begitu saya masukkan progresifnya, itu tidak sampai seperti yang dipotong sampai rumah sakit. Sehingga yang sudah dibayarkan oleh rumah sakit itu lebih bayar. Iya. Begitu saya sampaikan lebih bayar, saya yang repot sendiri. Diacak-acak akun saya. Gitu saja cuma itu. Jadi bukan masalah itu, cuma masalahnya bagaimana dengan sistem yang RSJ yang seperti ini, dengan sistem di rumah sakit saya harus melaporkan bagaimana. Pertanyaan cuma itu aja. Dari pelaporan. Karena ini karena ini sudah setiap tahun. Saya pelaporannya pakai yang online, pakai yang e-form. DJP online ya. Ya, yang pakai yang e-form. Saya pakai e-form. Itu kami paham Pak, pelaporan gitu. Laporannya langsung masuk ke lampiran 2 Pak. Jadi semuanya yang jenengan dapat, baik itu yang dari praktek rumah sakit lain, mungkin dari bukti potong rumah sakit lain selain RSJ, dan bukti potong yang jenengan dapat dari RSJ, semuanya masuk ke lampiran 2. Semuanya. Ya, kolomnya RSJ dimasukkan yang data yang paling bawah ya. Nah, yang kalau data yang tadi disampaikan yang pajak yang terhutang ya. Nah ini yang bagian sini Pak. Di sini kan ada PPh 21 yang telah dipotong atau dilunasi, itu nanti di bagian bawah sini ada jumlah PPh yang sudah dipotong. Jumlahnya berapa? Gitu. Itu nomor 19 atau nomor 20 gitu. Oke. Di bukti potongnya jenengan. Oh, A1 atau A2 gitu. Jadi jenengan lihatnya dari situ, nanti kan ada jumlah fix bukti pemotongannya ada berapa, di sini kan kelihatan. Jadi jenengan masukkan nilainya yang di sini gitu. Nilai yang paling bawah gitu. Mungkin ada lagi, Pak? Cukup, Mbak? Ada lagi yang bertanya? Silakan. Oke. Selamat siang. Ini saya mau tanya nih, nama saya Vivi. Untuk status NPWP yang non efektif itu bagaimana? Apakah harus diaktifasi dulu atau tidak perlu, karena mengingat non efektif kan tidak ini ya, tidak wajib lapor kan ya statusnya. Lantas bagaimana untuk mengkonversi ke NIP? Apakah harus aktivasi dulu atau bagaimana? Oke, terima kasih. Ibu itu kalau non efektif sebenarnya dilihat lagi penghasilannya jenengan secara nyata itu apakah di atas PTKP? Nah, kalau di bawah PTKP nggak usah diaktifkan lagi. Jenengan cukup validasi NIK ya.
Oke. Jadi intinya kalau status NPWP-nya non efektif tidak serta-merta menjadikan aktif hanya dengan pengajuan validasi. Bapak Ibu yang memang secara nyata penghasilan masih di bawah PTKP dan berstatus NE boleh tetap melakukan validasi NIK di menu profilnya DJP online. Jadi tetap masuk dulu di DJP online menggunakan NPWP lama, kemudian silakan lakukan validasi NIK di sana. Jika sudah valid, nah maka nanti berikutnya menggunakan NIK. Ini kita jawab pertanyaan untuk yang di kolom chat. Untuk suami istri yang sama-sama PNS dan biasanya melakukan pelaporan sendiri dari Ibu Febri. Apakah untuk yang sekarang pelaporannya gimana? Kalau memang suami istri sama-sama PNS dan memilih untuk menjalankan pelaporan SPT tahunannya masing-masing, silahkan dilaporkan saja sendiri-sendiri seperti biasa. Tidak perlu menggunakan penggabungan gitu, dilaporkan masing-masing nggak apa-apa. Ya, yang penting jangan lupa untuk validasi NIK di DJP online. Gitu. Terus ini saya menanggapi untuk Ibu Aisyah. Sebenarnya kalau untuk lebih bayar itu tidak dipersulit Ibu. Kita hanya menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Dan saya juga sering kok nerima SPTLB dari dokter berturut-turut. Misal setiap tahun selalu lebih bayar ya kita kembalikan. Gitu. Pokoknya kalau memang statusnya memang benar-benar lebih bayar, sesuai dengan bukti potong yang dibuat oleh bendahara, PTKP-nya juga sudah benar, itu pasti akan dikembalikan. Gitu. Oke, boleh sedikit ditambahkan mungkin kata dipersulitnya bisa jadi biasanya di permintaan bukti pendukung gitu ya. Jadi wajib pajak misalnya Pak dokternya melakukan pelaporan SPT status lebih bayar, di situ mengklaim ada 12 bukti potong. Sementara data kami di database DJP yang terrecord atau yang tervalidasi itu hanya ada 10 bukti potong. Nah, itu yang biasanya kita perlu konfirmasi ulang. Kenapa kok ada selisih bukti potong yang tidak dilaporkan oleh pemberi kerjanya. Biasanya itu. Tapi kalau untuk lain-lain, insya Allah status LB-nya tetap diproses sama. Jika memang sudah haknya wajib pajak, pasti akan kembali ke rekening wajib pajak. Menambahkan lagi juga karena kan untuk pengembalian kelebihan pembayaran itu memang kita kan juga diawasi oleh atasan ya Bu ya. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan ketentuan, jadi tidak bisa kita berikan. Jadi yang kita berikan memang yang benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus ini melanjutkan daftar pertanyaan yang sebelumnya. Bagaimana caranya supaya pajak tidak besar di belakang? Nah untuk ini saya asumsikan mungkin dokter ya penghasilannya jadinya kurang bayar setiap tahun, jadi harus bayar ketika mau melakukan pelaporan dan jumlahnya besar. Untuk itu sebenarnya bisa menggunakan cicilan PPh pasal 25. Jadi dokter silakan jumlah kurang bayar yang tahun lalu itu dibagi 12. Nah itu kan dapat nih totalnya per bulan berapa, itu jenengan bayarkan setiap bulan. Jadi tidak akan terasa berat. Nggih. Kalaupun misalnya nanti ternyata penghasilan di tahun lalu dengan tahun sekarang itu berbeda, bisa jadi lebih bayar atau mungkin kurang bayar, selisih kurang bayarnya pasti tidak akan sebesar kalau tidak melakukan cicilan PPh 25. Kalaupun terjadi lebih bayar dan memang benar-benar sudah dilakukan pembayaran PPh 25-nya setiap bulan, pasti juga akan dikembalikan uangnya ke rekening pribadi gitu. Baik. Ibu mohon izin, ada juga yang menanyakan via Google Form. Boleh saya bacakan? Dari Ibu Batseba Kristiana. Jika sudah tervalidasi NPWP 16, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Berarti jika NIK-nya sudah terstatus validasi, semua data yang lain juga sudah tervalidasi, data KLU, data anggota keluarga lain juga sudah tervalidasi. Untuk berikutnya, login DJP menggunakan NIK. Gitu ya. Jadi NIK-nya sudah bisa digunakan untuk akses login ke DJP online. Begitu juga
NIK-nya sudah bisa dipastikan diserahkan ke data bendahara atau juru bayarnya, bahwa NIK-nya sudah tervalidasi. Nanti untuk pembuatan bukti potong bisa menggunakan NIK. Gitu nggih, Mbak? Selanjutnya Ibu, dari Bapak Bayu Triantoro. Jika ada kejadian NIK ganda atau tidak sesuai dengan yang di KTP, prosedur pengurusannya seperti apa? NIK-nya ganda, berarti dia punya 2 nomor, tapi NPWP-nya 1. Gitu kan ya asumsinya ya. Jika ada NIK ganda, maka dipastikan dulu NIK yang sudah tervalidasi dengan data Dukcapil yang mana dari 2 nomor tersebut. Kemudian selanjutnya ke dari KPP sesuai NPWP terdaftarnya untuk dilakukan validasi, dibantu di sana. Baik. Untuk pertanyaan dari Dr. Hidayatul Husna, kebetulan sepertinya sama dengan yang di kolom chat tadi, untuk suami istri yang sama-sama PNS. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Destianti Eka Ernawati, apakah alamat di NPWP bisa diubah ketika alamat KTP sudah berubah? Bisa, kalau misalnya perubahan alamat itu bisa melakukan perubahan alamat, baik bisa perubahan atau pemindahan. Jadi tergantung alamatnya itu berubahnya pindah wilayah kerja KPP atau tidak. Itu bisa langsung ke KPP saja, minta untuk perubahan data alamat. Itu bisa dirubah. Baik. Selanjutnya dari Bapak Yuyun Suprayitno, saya sudah uji coba masuk DJP menggunakan NIK. Apakah selanjutnya saya sudah secara otomatis NIK-nya berlaku? Ya. Dipastikan ulang kembali jika sudah berhasil login dengan menggunakan NIK dengan kata sandi yang sebelumnya dan sudah berhasil login, berarti sudah bisa diakses dengan menggunakan NIK untuk seterusnya. Baik, gitu ya. Dari Ibu Clara Agustina, tidak bisa ubah profil alamat sesuai KTP terbaru, tertulis hubungi administrator KPP Pratama Kediri. Karena beliaunya mengurus NPWP pertama kali di sana. Oke, berarti sesuai sarannya silakan hubungi KPP Kediri, bisa melalui email ataupun telepon jika memang tidak bisa datang ke sana. Atau kalau bisa hadir sendiri ya monggo silakan langsung ke loket pelayanan TPT Kantor Pajak Kediri untuk dibantu validasi. Menambahkan juga mungkin untuk yang bekerja di wilayah di luar jangkauan KPP-nya, jangan lupa untuk follow Instagramnya ya, soalnya nanti untuk di Instagram KPP masing-masing itu biasanya ada WhatsApp-nya. Jadi Bapak dan Ibu kalau telepon memang nggak nyambung-nyambung atau email takut tidak terbaca, silahkan WhatsApp saja. Itu biasanya di Instagram sudah ada. Gitu. Ini kita jawab yang dari kolom chat ya Mbak ya. Dari Ibu Tantri Safitri, KPP administrasi itu diisi apa? KPP administrasi itu KPP tempat terdaftarnya. Itu biasanya di kartu NPWP terlihat di bagian pojok kanan bawah, itu KPP mana. Jadi itu KPP administrasinya. Terus dari Ruang Melati, jika NPWP-nya tidak di KPP Singosari, apa perlu dirubah? Kalau alamatnya memang tidak termasuk di KPP Pratama Singosari, tidak perlu dirubah gitu. Sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saja, alamatnya Bapak dan Ibu yang di ruang Melati ini domisilinya di mana? Ya kantor pajaknya juga sesuai dengan domisili yang ada di KTP. Lalu ada juga pertanyaan tentang saya belum bisa masuk karena password dan EVIN-nya lupa. Nah itu tadi sudah saya sampaikan, silahkan Bapak dan Ibu bisa sekarang untuk pengurusan EVIN itu bisa via chat atau email. Jadi silahkan dicek di Instagramnya kantor pajak, biasanya pajak mana. Jadi kan kalau misal terdaftar di Singosari berarti pajak Singosari, itu nanti ada Linktree. Di situ ada WhatsApp untuk jenengan tanya EVIN itu bisa. Jadi nggak perlu datang ke kantor pajaknya. Gitu. Ada lagi Bu dari Ibu Yeni Auli Diana Hartopo, untuk yang belum menikah dan kakak masih ikut orang tua, di mana satu kakak berisi 3 orang, ibu, saya dan kakak, yang dimasukkan ke data keluarga sebagai tanggungan siapa saja? Tergantung di kakaknya yang menjadi kepala keluarga siapa.
jika memang dia menanggung anggota keluarganya, ibu terutama ya orang tua, ibu bapak, itu bisa dimasukkan dalam data tanggungan keluarga tadi yang di menu DJP online. Meskipun dia statusnya belum menikah. Jadi kalau tanggungan keluarga itu tidak harus suami atau istri dan anak-anak, tapi juga orang tua dalam satu garis keturunan lurus atau satu semenda gitu ya, itu bisa. Mohon maaf banyak Ibu yang bertanya. Oke. Tambahan satu lagi, apakah seorang wanita ASN dengan suami non-ASN tidak bisa menggunakan status kawin di PTKP-nya? Soalnya info dari keuangan RSJ tidak bisa. Betul. Kalau untuk istri, selama dia tidak berstatus kepala keluarga di KK, dia memang tidak bisa menanggung untuk suami atau tidak bisa berstatus kawin. Hanya bisa TK 0 atau menanggung dirinya sendiri untuk PTKP-nya. Meskipun suaminya non-PNS, tapi suaminya ber-NPWP, nah yang punya hak untuk mendapatkan PTKP lebih besar ya suami. Jadi dia yang bisa berstatus kawin, tanggungan berapa, putra-putri dan istri gitu. Tapi kalau untuk istri kawin, ya tanggungannya untuk dirinya sendiri aja PTKP-nya. Jadi TK 0. Tambahan lagi, kalau misalnya memang suaminya benar-benar tidak bekerja, itu sebenarnya bisa dapat PTKPK untuk istri. Namun ada persyaratan tambahan, yaitu menunjukkan surat keterangan dari kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya memang benar-benar tidak bekerja. Jadi kalau suaminya tidak bekerja tapi tidak ada surat keterangannya, status PTKP-nya tetap TK. Ya. Banyak yang bertanya Ibu, mohon bisa difasilitasi atau diinformasikan jika ada informasi lengkapnya, bisa menghubungi siapa atau diakses melalui apa? Di chat Zoom atau gimana? Bisa menghubungi AR masing-masing atau KPP masing-masing. Kalau kami di KPP Singosari, nomor telepon yang bisa dihubungi di 0341 429 9923. Kemudian ada layanan WA online konsultasi. Ini di jam dan hari kerja ya. Ini bisa di nomor telepon. Sebentar. Kalau untuk yang layanan konsultasi KPP Pratama Singosari, sebenarnya bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0811 3075 052. Itu khusus untuk konsultasi selain NPWP dan EVIN. Kalau Bapak dan Ibu hanya untuk menanyakan EVIN atau validasi SSP, itu nanti kita kasih nomornya juga. Lalu untuk nomor WhatsApp yang terkait dengan EVIN atau menanyakan tentang pemutakhiran NPWP, itu di nomor WhatsApp 0811 3075 049. Jadi tolong dibedakan ya. Jadi kalau cuma untuk bertanya EVIN, silahkan nomor yang 049. Kalau konsultasi terkait perpajakan yang lainnya bisa ke 052. Lalu juga kalau memang bukan termasuk wilayah kerja KPP Pratama Singosari, bisa coba hubungi layanan WhatsApp-nya KPP masing-masing ya, karena kita pasti akan memprioritaskan KPP wajib pajak yang terdaftar di KPP masing-masing gitu. Baik. Untuk lengkapnya, untuk nomor yang bisa dihubungi itu sudah disampaikan di dalam kolom chat. Ya. Untuk nomor WhatsApp konsultasi bisa dicatat di 0811 3075 052. Kemudian untuk nomor WhatsApp NPWP atau EVIN di 0811 3075 049 atau bisa langsung datang ke kantor KPP Pratama Singosari. Ada lagi? Sepertinya sudah Ibu. Oke. Saya bacakan dulu yang tadi pertanyaan yang sudah masuk beberapa ya Mbak ya tadi. Sudah juga dijawab beberapa. Ini contohnya, jika istri PNS dan suami tidak bekerja, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana kewajiban perpajakannya. Jadi istri tidak bisa menanggung suami kecuali ada surat keterangan dari kecamatan setempat yang membuktikan bahwa memang suami secara nyata tidak bekerja. Kemudian
Jika dokter PNS dan mempunyai penghasilan lain di luar rumah sakit tersebut memungut dan laporan sesuai penghasilan di rumah sakit, bagaimana pelaporan pajak dari dokter tersebut? Berarti ini contohnya seperti dokter Andi tadi, bahwa dokter misalnya ada 3 atau 2-3 praktek di tempat lain, maka pelaporannya sama, tetap menggunakan e-form, kemudian bukti potong dari semua rumah sakit itu tersebut dikumpulkan dan dilaporkan di form 1770 lampiran 2, kolom bukti potong. Jika nanti setelah penghitungannya nilai kredit atas bukti potong lebih besar daripada yang harusnya terutang, maka akan menjadi status SPT-nya lebih bayar. Ini bisa menjadikan wajib pajak nanti mendapatkan hak untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran pajaknya. Atau sebaliknya, jika ternyata nilai kredit pajak dari bukti potong tadi keseluruhan menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang, maka akan ada kekurangan yang ditagihkan ke wajib pajak. Begitu ya. Kemudian pertanyaan yang lain, Mbak Tika? Sepertinya sudah habis. Ada lagi, Mbak? Ada satu lagi, Bu. Dari Bu Santi sendiri. Untuk menghitung PTKP, kan diperlukan data tanggungan keluarga. Bagaimana jika kakak anak dan orang tua berbeda? Itu tadi ada juga salah satu kasus yang tadi dijelaskan ya, berarti ada yang tanggungan secara nyata itu ditanggung tapi beda kakak, berarti silakan lakukan pemutakhiran. Pemutakhiran data dulu, kalau memang tidak bisa secara mandiri, berarti harus ke KPP terdaftar. Dengan misalnya membawa bukti lain, misalnya buktinya akte kelahiran, yang menyebutkan misalnya anak ini sebenarnya secara nyata adalah darah daging atau anak kandung dari wajib pajak, namun beda kakak dengan dirinya gitu ya. Silakan diajukan, dibawa ke KPP terdaftar untuk dilakukan validasi pemutakhirannya. Tuh, ada lagi Mbak? Ampun. Nah, mungkin ada lagi di kolom chat. Izin bertanya, sudah bisa masuk menggunakan NIK, sudah bisa edit anggota keluarga. Saat cek ulang tetap tidak valid untuk anggota keluarga. Apa yang harus dilakukan? Berarti memang ada bagian dari pengisian data yang mungkin tidak valid. Mungkin bisa jadi nomor kartu keluarganya tidak diinput sempurna atau ada selisih penulisan. Atau sebenarnya ada pilihan edit ya. Dicoba ulang, coba. Coba sambil kita share screen kembali di layar Zoom. Ada pilihan edit untuk data anggota keluarga. Nah, ini kita contohkan, kita login melalui DJP online, masuk ke menu profil untuk update data anggota keluarga. Nah, di sini misalnya tidak valid, silahkan diklik untuk yang tidak valid aksinya ya, di kolom aksi silakan diklik, kemudian diinput ulang jika memang ada yang dirasa kurang tepat, misalnya pengisian nomor KK, kemudian mungkin pekerjaan atau status hubungan dengan keluarga, kemudian klik validasi, ubah data, kemudian klik ubah data. Oke, semoga itu bisa membantu. Jika masih tidak bisa juga dilakukan secara mandiri, monggo silakan ke KPP atau menghubungi Kering Pajak 1500200. Ini ada pertanyaan lagi dari hotline IGD RSY. Apakah untuk pegawai yang NPWP-nya ikut suami bisa mendapatkan kartu NPWP yang ada nama istrinya? Bisa, silahkan langsung datang ke kantor pajak terdaftar untuk meminta dicetakkan NPWP istri. Jadi nanti ada nama garis miring istri. Jadi nama suami garis miring istri dengan nomor NPWP-nya hanya satu saja. Gitu. Jadi ada tetap layanan fasilitas cetak ulang kartu untuk istri yang gabung dengan suami NPWP-nya. Jadi NPWP-nya nanti tercetak nomor NPWP, kemudian bawahnya nama suami, garis miring nama istri. Baik,
Ada lagi pertanyaan, Pak? Sudah. Kami rasa semua sudah terjawab meskipun mungkin masih ada yang belum memuaskan semua. Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi di layanan WA Helpdesk tadi kami atau datang berkunjung ke KPP Singosari di hari dan jam kerja untuk informasi lebih lanjut. Kemudian atau bisa menghubungi AR masing-masing jika sudah pernah bertemu dengan AR-nya atau konsultasi via WA dengan AR-nya. Baik, saya akhiri dari KPP Pratama Singosari. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada tim dari KPP Pratama Singosari. Dengan disampaikannya closing statement yang disampaikan oleh tim, usai pula kebersamaan kita pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada tim dari KPP Pratama Singosari dan seluruh peserta kegiatan yang telah mengikuti acara sampai dengan selesai. Selaku seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Selamat kembali beraktivitas. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.